Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan Bu Endang Widayat. Pada konten kali ini membahas materi Bahasa Indonesia kelas 11 bab 1 bagian kedua, yaitu mengenalkan dan mempromosikan produk pangan lokal Indonesia. Pada materi ini yang kita bahas adalah menemukan kalimat fakta dan kalimat opini yang digunakan dalam teks argumentasi. Kalimat fakta itu apa? Adalah kalimat yang di dalamnya terdapat sebuah informasi yang sebenarnya dan dapat dibuktikan kebenarannya. Ini saya beri 2 contoh kalimat fakta. Yang pertama, salah satu daerah penghasil beras terbesar di Pulau Jawa adalah Jawa Tengah. Yang kedua, sekitar 70% penduduk Indonesia mengonsumsi beras sebagai sumber makanan pokok. Ini 2 contoh ini merupakan kalimat fakta yang bisa dibuktikan kebenarannya. 2. Kalimat opini adalah suatu kalimat yang berisi hasil gagasan, pendapat atau perkiraan orang, baik perorangan maupun kelompok. Jadi dapat disimpulkan bahwa opini adalah pendapat atau pikiran seseorang yang belum tentu benar karena tidak atau belum ada bukti kebenarannya. Ini saya beri contoh 2 kalimat opini. Yang pertama, apabila dikembangkan dengan baik, sagu dapat menggantikan beras sebagai makanan pokok Indonesia. Yang kedua, sebagian besar warga negara Jepang mulai menyukai ubi ungu sebagai makanan pokok pengganti nasi. Kedua contoh ini merupakan opini yang kebenarannya belum bisa dibuktikan. Saatnya kita akan membuat teks argumentasi dengan tema ketahanan pangan lokal. Kepaduan teks argumentasi itu dibangun oleh kohesi dan koherensi. Kohesi itu apa? Yaitu keserasian hubungan antar unsur dalam sebuah paragraf. Kohesi itu dapat berupa pelesapan, repetisi, sinonim, antonim, dan lain-lain. Pelepasan itu artinya menghilangkan bagian tertentu dan sudah disebutkan sebelumnya. Contohnya, saya menyukai kopi dan mereka menyukai teh. Kalimat pelepasannya, saya menyukai kopi dan mereka teh. Repetisi, yang dimaksud dengan repetisi adalah pengulangan, sinonim adalah persamaan, dan antonim lawan kata. Koherensi adalah perpaduan antar gagasan di dalam suatu paragraf. Salah satu penanda sebuah teks mempunyai hubungan yang koheren biasanya digunakan konjungsi atau kata hubung. Ini saya beri contoh beberapa jenis konjungsi dan kata hubung yang digunakan. Yang pertama yaitu konjungsi kausal akibat. Kata hubung yang digunakan adalah sehingga, oleh karena itu, akibatnya, oleh sebab itu. Konjungsi kausal alasan, kata hubung yang digunakan karena. Konjungsi kausal simpulan, kata hubung yang digunakan demikian, jadi. Konjungsi kausal syarat, kata hubung yang digunakan kalau, jika, bila. Kemudian konjungsi kausal utuh, kata hubung yang digunakan yaitu untuk itu, agar. Sekarang tugas kalian adalah menulis teks argumentasi dengan tema mengonsumsi makanan selain beras padi. Pedoman penulisannya, pertama, buat judul, kemudian mencari referensi yang sesuai dengan tema,
bisa kalian browsing di internet ataupun bisa membaca referensi buku yang ada di perpustakaan. Tentukan pola pengembangan deduksi atau induksi. Masih ingat kan? Kalau pola pengembangan deduksi berarti kalimat utamanya terletak di awal paragraf. Sedangkan kalau pola pengembangan induksi, kalimat utamanya terletak di akhir paragraf. Membuat kerangka, pengembangan kerangka, berikutnya mempertimbangkan penggunaan kohesif dan koherensi. Kalau kohesif, masih ingat, ini adalah keserasian hubungan antara unsur yang dapat berupa pelesapan, repetisi, sinonim, antonim, dan lain-lain. Kemudian kalau penggunaan dengan koherensif, berarti ini adalah perpaduan antar gagasan di dalam suatu paragraf. Ya, biasanya yang digunakan adalah konjungsi atau kata hubung yang sudah saya beri contohnya di slide awal. Terakhir, gunakan ejaan dan tanda baca yang betul. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.